Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3 SD Al-Kafa, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Bagian B, kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kebodohan atau jahiliyah. Makanya, pada zaman dahulu itu sebelum kedatangan Islam, daerah di sana disebut zaman jahiliyah. Zaman pada saat itu disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Perilaku mereka benar-benar jauh dari petunjuk kebenaran. Zaman jahiliyah atau zaman kebodohan adalah zaman yang penuh kemusyrikan, kemaksiatan, kebodohan, dan kekejaman. Zaman tersebut terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam kepada masyarakat Arab. Jadi anak-anak Bapak sekalian, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab mengalami zaman yang luar biasa, tingkat kebodohannya atau tingkat kemusyrikannya, sampai tingkat kemaksiatan dan kekejamannya. Jadi mereka tidak mengenal Tuhan pada masa itu. Mereka hanya mengenal berhala-berhala yang dianggap mereka sebagai Tuhan. Pada zaman tersebut, masyarakat Arab masih musyrik. Musyrik artinya tidak percaya Tuhan atau menyekutukan Allah, nak ya. Mereka menyembah patung yang terbuat dari batu, kayu, emas, atau perak. Bahkan ada yang terbuat dari makanan dan buah-buahan. Setelah merasa lapar, mereka memakan patung yang dianggap sebagai Tuhan. Yang dianggap sebagai Tuhan mereka tersebut. Kepercayaan-kepercayaan itu berasal dari nenek moyang mereka yang dipercayai dan diikuti secara turun-temurun. Jadi anak-anak Bapak sekalian, sebelum mereka mengenal Islam, di sana mereka menganggap apa saja yang bisa dianggap sebagai Tuhan, mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka menganggap berhala itu adalah Tuhan yang patut disembah pada zamannya. Mereka meletakkan berhala-berhala, patung-patung yang disembah itu di berbagai tempat pemujaan, termasuk di dalam Ka'bah dan sekitarnya. Berhala yang paling terkenal dan banyak disembah oleh orang-orang Arab adalah Lata, Uzza, dan Manat. Ketiga patung itu sangat dihormati dan ditakuti oleh masyarakat Arab. Mereka diyakini dapat memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya jika tidak disembah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan menganggap bahwasanya berhala itu adalah Tuhan. Bahkan menganggap dewa-dewa adalah Tuhan. Itu tidak termasuk dalam syariat Islam. Di samping itu, mereka juga menyembah benda-benda lainnya seperti matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon, dan api. Jadi, pada zaman dahulu, selain patung, mereka juga menyembah matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, pohon, dan api, dan lain sebagainya. Yang mereka anggap memiliki keistimewaan, mereka anggap Tuhan, ya. Jadi kita jangan sampai seperti itu, nak ya, karena itu termasuk menyekutukan Allah. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala dan benda-benda ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah waktu itu, yaitu sebagai berikut. 1. Menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat, bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Ini salah satu pemahaman yang sangat menyimpang, ya. Jangan sampai kita menuhankan malaikat atau menyembah malaikat. Yang kedua, menyembah jin, ruh, atau hantu. Nah, ini lagi, nak. Jangan sampai kita berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan menyembah jin, ruh, atau hantu. Ini termasuk perbuatan dosa besar, ya. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka. Jadi pada zaman dahulu, nenek moyang mereka itu mereka anggap Tuhan, nak ya. Jadi ruhnya atau hantunya mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka mengadakan sesajian atau sesajen, nak ya, itu dilarang oleh agama Islam karena termasuk perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah. Berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Pada saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala. Beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi.
Mereka berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Salt, Qusaidah, Utsman bin Huwairis, Abdullah bin Jahsi, dan Jainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala. Namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Jadi mereka mengalami kegagalan pada masa itu. Sehingga Allah menurunkan atau menempatkan Nabi Muhammad atau menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk membawa ajaran Islam ke negara Arab tersebut atau Jazirah Arab pada masa itu. Untuk menyempurnakan akhlak mereka. Baik, kecakapan hidup selanjutnya ini penutupnya yaitu kecakapan hidup. Setelah mempelajari agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, kamu diharapkan dapat menerapkan beberapa perilaku berikut dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selalu istiqomah menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru dan orang tua dengan penuh tanggung jawab. Baik anak-anak bapak sekalian, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.